Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dani Daniarsyah di acara Learning Journal, mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Pada pertemuan di tanggal 29 September 2025 di hari Senin, pertemuan kali ini giliran kelompok 2 yang mempresentasikan hasil makalahnya. Makalah kelompok 2 berjudul Jurnalisme dan Kebebasan Pers, Lintasan Sejarah, Regulasi Pers, dan Kode Etik Jurnalistik. Pembahasan yang pertama, ada definisi dan elemen jurnalisme. Secara etimologis, jurnalisme berasal dari kata jaan. Dalam bahasa Perancis, berasal dari kata jour, berarti catatan atau laporan harian. Secara sederhana, jurnalisme diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan pencatatan dan pemberitaan dalam kehidupan sehari-hari. Umumnya, jurnalisme adalah sebuah praktik profesional yang mencakup pengumpulan, penulisan, penyuntingan, dan penyebaran informasi serta berita yang relevan untuk kepentingan publik melalui berbagai platform media seperti cetak, elektronik, dan digital. Tujuannya adalah memberikan berita terkini secara akurat dan kontekstual kepada masyarakat luas. Selain itu, terdapat juga elemen-elemen penting dalam jurnalisme. Yang pertama, kewajiban pertama jurnalisme adalah menyampaikan kebenaran. Yang kedua, loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada warga. Yang ketiga, esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi. Yang keempat, jurnalisme harus tetap independen dari pihak yang mereka liput. Yang kelima, jurnalisme harus melayani sebagai pemantau independen terhadap kekuasaan. Yang keenam, jurnalisme harus menyediakan forum bagi kritik maupun komentar dari publik. Yang ketujuh, jurnalisme harus berupaya membuat hal yang penting itu menarik dan relevan. Yang kedelapan, jurnalis harus menjaga agar beritanya komprehensif dan proporsional. Yang kesembilan, jurnalis memiliki kewajiban untuk mengikuti suara nurani mereka. Yang kesepuluh, warga juga memiliki hak dan tanggung jawab dalam hal-hal yang terkait dengan berita. Pembahasan yang kedua, yaitu sejarah jurnalisme di Indonesia dan dunia. Sejarah jurnalistik di Indonesia dimulai pada masa pendudukan Belanda, tepatnya pada tahun 1744. Bertepatan dengan adanya surat kabar yang bernama Bataviace Novelle Hadir. Surat kabar ini dicetak di kantor percetakan Batavia yang didirikan oleh Gubernur William Baron. Setelahnya muncul surat kabar Biang Lala di tahun 1854 dan Bromardani di tahun 1855. Surat kabar ini merupakan salah satu surat kabar berbahasa Melayu dan Jawa. Bromardani bahkan dikenal sebagai salah satu surat kabar berbahasa Jawa pertama yang hadir di Surakarta. Pada abad ke-20, ditandai dengan munculnya Medan Priai yang didirikan oleh Tirto Hadisuryo, dan Tirto Hadisuryo dikenal sebagai pelopor yang meletakkan dasar jurnalistik di Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, hanya 5 media yang diizinkan untuk terbit, yaitu Asia Raya, Cahaya, Sinar Baru, Sinar Matahari, dan Suara Asia. Pada masa awal kemerdekaan di tahun 1945 sampai 1959, media menjadi alat perjuangan politik dan diplomasi. Di masa demokrasi terpimpin di tahun 1959 sampai 1966, media dikontrol ketat oleh Presiden Soekarno dan media diarahkan untuk mendukung Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. Di masa Orde Baru, dikeluarkannya SIUP, SIUPP,
yaitu surat izin usaha penerbitan pers. Dan pada masa ini banyak media yang dibredel oleh pemerintah pada masa itu dan kebebasan pers dibatasi. Masa reformasi 1998 sampai sekarang disahkannya Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Kebebasan pers kembali setelah masa Orde Baru dan media digital dan online berkembang pesat. Pembahasan yang ketiga, regulasi Undang-Undang Pers di Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers lahir sebagai tonggak penting kebebasan pers di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, menyimpan, dan mengolah dan menyampaikan informasi melalui berbagai media. Kehadiran UU ini merupakan jawaban atas tuntutan reformasi politik pada 1998, di mana kebebasan pers menjadi indikator utama demokratisasi. Sebelum adanya undang-undang ini, media kerap mengalami pemberedelan atau sensor pemerintah. Misalnya majalah Tempo pada tahun 1994. Tetapi sejak 1999, pemberedelan resmi oleh negara tidak lagi diperbolehkan. Dalam konsiderasinya, Undang-Undang Pers menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan wujud kedaulatan rakyat yang penting bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis. Pasal 4 menegaskan kebebasan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Pers nasional tidak boleh dikenai penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran, serta mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Di sisi lain, kebebasan ini juga menuntut tanggung jawab. Pasal 5 mewajibkan pers menghormati norma agama, kesusilaan, serta asas praduga tak bersalah, dan mewajibkan media melayani hak jawab dan hak koreksi. Ketentuan ini memastikan kebebasan pers berjalan beriringan dengan etika jurnalistik. Pembahasan yang keempat, peran dan fungsi kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik merupakan landasan moral profesi wartawan. Kode etik jurnalistik menjadi pedoman perilaku, melengkapi Undang-Undang Pers agar wartawan bekerja profesional dan menjaga kepercayaan publik. Fungsi utama dari kode etik jurnalistik. Yang pertama, menjaga kebebasan pers dengan prinsip independensi. Yang kedua, melindungi hak individu, yaitu privasi, keadilan, hak jawab, dan hak tolak. Yang ketiga, menjamin akurasi dan kebenaran berita, yaitu anti-hoax dan check and recheck. Yang keempat, membangun kredibilitas media dan wartawan di mata publik. Isi utama dari kode etik jurnalistik. Pasal 1, independen, akurat, berimbang, tidak beritikat buruk. Pasal 2, cara kerja profesional. Itu identitas, privasi, tidak suap, faktual, dan tidak plagiat.